Sedangkan Munasprok adalah museum nasional di bawah naungan Kemendikbudristek dalam tujuan edukasi dan pariwisata. Jadi, aktivitas deklarasi Capres Prabowo Subianto kemarin juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pada tanggal 13 Agustus 2023, Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munasprok menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang memicu perbincangan di kalangan masyarakat. Namun tidak banyak yang tahu bahwa deklarasi Capres Prabowo Subianto oleh PAN, PKB, dan Golkar yang diadakan di tempat tersebut membawa persoalan penting tentang etika penggunaan museum untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, perlu disoroti bahwa Munasprok memiliki nilai yang lebih dari sekedar bangunan fisik. Museum ini adalah simbol sejarah dan warisan budaya yang telah memberikan tempat bagi peristiwa bersejarah yang mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. Karena itu, penggunaan museum untuk kepentingan politik haruslah dihadapi dengan sangat hati-hati. Pada peraturan pemerintah dalam kurung PP nomor 66 tahun 2015 pasal 39 ayat 1 tertulis bahwa pengembangan museum dapat dilakukan dengan cara kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata. Lalu dilanjutkan pada ayat 2 yang berisi bahwa kerjasama yang dilakukan itu berdasarkan prinsip A. Kesepakatan, B. Kesetaraan dan saling menguntungkan. C. Tidak merusak koleksi. D. Tidak mengomersilkan koleksi. Dan E. Tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Pasal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa penggunaan museum untuk tujuan politik adalah tindakan yang tidak sesuai. Karena itu dapat merusak citra museum yang diharapkan tetap menjadi tempat netral yang mampu memberikan wawasan dan pendidikan kepada masyarakat. Selain melanggar ketentuan yang ada, deklarasi Capres Prabowo Subianto oleh PAN, PKB, dan Golkar di Munasprok juga mengundang pertanyaan etika. Sebab, penggunaan museum sebagai panggung politik mungkin akan mengalihkan fokus dari nilai-nilai sejarah dan budaya yang seharusnya menjadi perhatian utama. Selain itu, ada risiko bahwa tindakan semacam itu dapat memicu kontroversi dan perpecahan di masyarakat yang tentu saja bertentangan dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 1H berbunyi bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sedangkan Munasprok adalah museum nasional di bawah naungan Kemendikbudristek dalam tujuan edukasi dan pariwisata. Jadi, aktivitas deklarasi Capres Prabowo Subianto kemarin juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan dari hasil laporan yang berhasil didapatkan, pada hari Sabtu 12 Agustus 2023, Munasprok mendapat kedatangan dari Kemenpora, Dito Aryo Tejo, untuk melakukan survei. Namun dia sudah diingatkan untuk tidak menggunakan museum untuk aktivitas politik tertentu, sesuai PP nomor 66 tahun 2015 pasal 39 ayat 1 dan 2E. Kemudian pada hari Minggu 13 Agustus 2023, Munasprok mendapat kunjungan mendadak dari para wartawan, orang-orang partai, termasuk Prabowo Subianto itu sendiri untuk melakukan deklarasi Capres. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Prabowo Subianto tidak paham akan fungsi, nilai, dan aturan tentang museum. Prabowo Subianto juga telah menunjukkan bibit-bibit arogansi dan tiran dengan cara berani menabrak aturan kerjasama dengan museum. Bagaimana Prabowo Subianto bisa memberi contoh kepada masyarakat Indonesia secara luas jika hal sederhana seperti ini saja dilanggar? Seharusnya Prabowo Subianto lebih bijaksana dalam memilih lokasi untuk deklarasi capresnya
atau berkampanye, serta lebih menghormati aturan yang berlaku. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Penting bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk memahami peran museum dalam membentuk identitas nasional dan pendidikan sejarah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga integritas museum sebagai tempat sejarah dan budaya, sekaligus menjaga museum agar tetap menjadi tempat yang netral dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dengan menghormati dan menjaga nilai-nilai ini, kita tidak hanya memelihara warisan sejarah dan budaya kita, tapi juga membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berpikir terbuka. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.